secara umum terbagi dua. Ada zakatul mal, yaitu zakat harta, dan ada zakatun nafs atau zakat jiwa. Kalau zakat mal ya berupa harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, seperti binatang ternak, ya, emas dan perak, hasil pertanian, hasil perkebunan dan sebagainya. Sedangkan yang kita insyaallah sedang kita bahas ini adalah zakatun nafs, yaitu zakat jiwa. Yang zakat jiwa ini yang lebih populer disebut dengan zakat fitrah. Pembayarannya dilakukan yaitu pada akhir bulan Ramadan, memasuki yaitu malam hari raya. Artinya kewajibannya itu adalah bagi seseorang yang mengalami dua masa, yaitu di penghujung Ramadan dan di awal Syawal. Ada dua juzuk dari dua zaman tersebut, itu baru diwajibkan zakat fitrah kepada pribadi tersebut. Ataupun seorang bayi yang lahir setelah tenggelam matahari di akhir Ramadan, hanya sudah masuk Syawal, juga tidak wajib zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah ini dengan uang, dengan harga beras. Bagaimana dalam pandangan agama ataupun pandangan mazhab kita mazhab ini bagi orang-orang yang membayar zakat fitrah tersebut dengan uang, tapi dihargakan dengan harga beras putbalan kita di Indonesia ini? Ya. Dalam percaturan mazhab itu masalah materi yang dikeluarkan itu, ya, itu secara umum dalam mazhab yang 4 itu terbagi dua. 3 mazhab mengatakan tidak sah, tidak boleh makanan pokok itu dihargakan dengan uang atau dengan yang lainnya. Tetap wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok tersebut, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Jadi 3 mazhab mereka tidak sah kalau dibayar bukan dalam bentuk makanan pokok. Nggak boleh diqimahkan, nggak boleh dikonversikan kepada benda lain seperti uang dan sebagainya. Uang mungkin baju atau mungkin kain sarung atau apa yang lainnya, nggak boleh, tetap harus makanan pokok. Satu-satunya mazhab yang boleh mengkimahkan kepada harga itu adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau kita buat perbandingan, jadi 3:1. 3 yang tidak boleh, 1 yang boleh. Namun yang berkembang dalam masyarakat selama ini ya tetap ada 2 versi tersebut. Ada versi membayar dengan uang, biasanya di kota-kota besar begitu biasanya, ya. Orang-orang kota mau praktis saja gitu, di transfer aja ataupun kasih uang aja selesai. Namun persoalannya adalah pada kadar zakat yang dikeluarkan itu, di situ persoalannya. Sebenarnya kita di Aceh sudah ada fatwa MPU, yaitu fatwa nomor 13 tahun 2014. Jadi berarti sudah lama fatwa itu. Ini 2000 berapa hari ini? 2021. Berarti sudah berapa tahun itu? 14 sampai 21. Sudah 6 tahun atau 7 tahun? 7 tahun sudah fatwa itu. Ya, barangkali banyak juga yang belum tahu fatwa tersebut, tapi harus terus disosialisasikan. Di sana disebutkan dalam butiran-butiran fatwa itu bahwa kalau membayar zakat dengan beras sebagai makanan pokok kita di Aceh atau di Indonesia ini, maka ukurannya adalah 2,8 kg 2,8 kg beras langsung, itu yang dibayar untuk per jiwa. Sedangkan jika mau membayar dengan uang, juga dalam fatwa tersebut dibolehkan karena merujuk kepada mazhab Hanafi, namun kadarnya itu adalah 3,8, jadi 1 kilo selisihnya itu. Namun 3,8 kg itu bukan harga beras, tapi harga
salah satu dari apakah gandum, bur, ya, ataupun apa namanya syair itu langla, itu semacam gandum juga, tapi gandum dia agak kecil-kecil dia tuh. Kalau kita nggak tahu tuh syair, gandum lah juga. Tapi jenis gandum ada bur, ada syair, yang dia beda itu apa namanya kritik apa namanya beda bendanya, tapi dia disebut gandum juga. Pokoknya harga itulah. Kemudian yang ketiga harga kurma kering. Kurma kering. Ya, jadi 3,8 kg harga kurma kering. 3,8 kg atau gitu harga gandum. Atau 3,8 kg harga anggur kering. Nah, jadi ada 4. Salah satu 4 ini boleh pilih. Itu mazhab Hanafi. Jadi harga itu yang dibayarkan dengan uang, dengan dia bertaklid kepada mazhab Hanafi, itu sudah oke. Nah, sudah dalam fatwa itu sudah dibolehkan. Namun dalam prakteknya hari ini kita lihat kadang-kadang itu tidak seperti itu. Kadang yang membayar uang itu ya harga beras tadi yang 2,8 kg. Sehingga kalau dalam usul fikih itu terjadi talfik mazhab istilahnya. Jadi mau lari ke mazhab yang 3 tadi atau mazhab Syafi'i juga tidak sah, karena dia membayar bukan dengan makanan pokok langsung. Dia mau lari ke Hanafi juga nggak sah. Kenapa? Memang qimahnya boleh, dihargakan dengan uang boleh, tapi ukurannya yang nggak benar. Ukurannya bukan ukuran Hanafi gitu. Jadi cari talfik. Jadi nggak ada mazhab tempat dia berpegang. Nah, itu yang fenomena yang terjadi seperti itu. Masyarakat. Ya. Ini Arab ini berarti karena ada pendapat dari mereka dalam tanda kutip tersebut mengambil pendapat dalam ulama kontemporer. Ulama kontemporer itu berarti salah satunya ada yang mulia Syekh Ramadan Al-Boji dan Syekh Ali Jum'ah. Jadi mereka menganggap itu rujukan daripada mereka. Kira-kira menurut Abati ataupun menurut tanggapan agama bagaimana? Ya dengan segala hormat itu ulama-ulama katakanlah di zaman modern sekarang ilmunya mendalam, tapi saya sendiri tidak membaca langsung apa yang ditulis oleh Syekh Ramadan atau Syekh Ali Jum'ah. Saya nggak baca langsung, jadi nggak bisa saya pastikan memang beliau berpendapat begitu. Tapi seandainya pun iya, seandainya ini ya, namun mereka ya bukan imam mazhab, mereka bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid tarjih, bahkan mereka ya ulama gitu ya, seperti ulama-ulama lainnya. Kalau beliau mau berpendapat begitu ya terserah, tapi untuk menjadi pegangan kita ya jika bertentangan dengan secara hierarkinya yang lebih tinggi ya undang-undang juga kan. Kalau ada peraturan yang di bawah yang bertentangan dengan undang-undang kan peraturan itu batal dengan sendirinya. Seandainya betul, seandainya mohon maaf saya nggak baca betul Asy-Syahid itu almarhum Syekh Ramadan Buti ada begitu atau apa, ya menurut saya itu ya patut kita diskusikan kembali itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan mazhab tadi. Karena mazhab ini kan secara fikih yang tertinggi, supremasi fikih yang tertinggi itu mazhab, bukan pendapat-pendapat. Fikih ya, supremasi fikih yang tertinggi itu adalah mazhab. Kalau Anda mazhab Hanafi ya ini aturan koridor Hanafinya. Kalau Anda mazhab Syafi'i ya begini, kalau gitu. Itu jadi sekali lagi kalau kita mau beramal ya beramallah dengan pegangan yang kuat. Jadi apapun itu, apapun pendapat, siapapun yang berpendapat, menurut saya jika bertentangan dengan supremasi fikih yang lebih tinggi, ya pendapat itu tertolak dengan sendirinya. Apa solusi dari kita, dari para ulama ataupun dari hukum terkait tentang pembayaran zakat fitrah ini dengan uang, dengan harga beras? Karena masyarakat polemik saat ini beranggapan bahwa uang lebih penting daripada beras. Maka ketika kita lihat di lapangan bahwa masyarakat berargumen bahwa saya lebih baik ada uang, kalau uang bisa beli pakaian, uang bisa dibeli kita beli yang lain, sedangkan beras hanya untuk dimakan. Itu kira-kira dalam agama bagaimana pandangannya? Ya, itulah alasan mazhab Hanafi kenapa boleh diuangkan. Karena alasan mereka, karena bisa penggunaannya bisa ditasarufkan kepada berbagai kepentingan. Seandainya nggak ada alasan begitu, Hanafi pun seperti mazhab lain. Jadi sebenarnya itu bukan logika hari ini logika imam mazhab Hanafi. Jadi itu bukan hal baru itu kalau alasan itu.
Itu logika mazhab Hanafi. Seandainya nggak ada alasan itu, mazhab Hanafi nggak boleh juga, tetap dengan makanan pokok semua. Nah, jadi ini bukan alasan kita. Cuma saya katakan tadi bahwa boleh kalau kita kemahkan dengan uang mazhab Hanafi itu kalau ukurannya, kadarnya tadi adalah 4 yang saya sebutkan tadi, ya, dengan ukurannya itu 3,8 kg beratnya, harganya itu, ya silakan, nggak apa-apa. Kan kita kan tidak anti mazhab, artinya nggak anti mazhab lain selama mazhab lain itu memang digunakan, tapi tidak terjadi talfik, tidak terjadi apa namanya yang mengakibatkan tidak sah amal itu yang kita tidak, yang kita berhati-hati masyarakat jangan sampai nggak sah amalnya. Karena zakat fitrah ini kan wajib. Kalau nggak sah amalan wajib kan jadinya jadi berdosa besar kan itu persoalan di situ. Jadi ulama-ulama ini berfatwa seperti MPU Aceh itu kan dalam rangka menyelamatkan ibadah umat supaya masyarakat ini ibadahnya sah, jadi nggak ada kepentingan lain. Kalau kita mau makulkan, mau logikakan memang seperti itu, ini bukan logika hari ini lagi. Itu sudah memang logika mazhab itu, gara-gara itu seandainya nggak ada logika itu, mazhab itu nggak boleh. Dan mazhab itu memberikan solusi demikian, tapi ukurannya segini kan. Apa yang susahnya, kita ikuti saja jalur itu. Ikuti saja jalur itu. 3,8 kg harga gandum, kan gandum dijual di mana-mana, tanya aja berapa harga gandum di pasar. 3,8 kan selesai masalah. Makanya menurut saya solusinya hari ini kan di Aceh kan sudah ada fatwa MPU, dan fatwa MPU ini adalah mengikat dia. Kenapa? Karena MPU di Aceh ini adalah merupakan mitra pemerintah. Jadi saran saya, pemerintah baik gubernur, baik wali kota, baik bupati merujuk kepada fatwa MPU, mengeluarkan apakah peraturan wali kota atau peraturan bupati atau peraturan gubernur, merujuk kepada fatwa itu supaya seragam seluruh Aceh, ditetapkan harganya. Jadi nggak ada lagi, seandainya ada kelompok tertentu atau kalangan tertentu berpendapat macam-macam, terbantahkan kan itu. Pakai kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Sudah ada ketentuan hakim pemerintah yarfa'ul khilaf, nggak perlu lagi ada beda pendapat di situ. Jika pun ada, ya dianggap aja pendapat yang tidak valid atau pendapat yang tidak perlu digubris begitu. Ya, kedepankan yang saya katakan di awal tadi, yaitu supremasi fikihnya itu. Supremasi fikih adalah mazhab. Mazhab. Kalau ada fikih yang bertentangan dengan mazhab, maka fikih itu harus ditolak. Kenapa? Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena mazhab ini adalah sudah ijma' seluruh ulama, 4 mazhab ini adalah mazhab yang valid, yang sah, ya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua mazhab itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Rasa begitu.